wabarakatuh, Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Bu. Dan kita bertemu di SD Jatinunggal 2 itu di pendampingan 4 ya. Iya. Nah, Ibu, hari ini temanya itu implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan fokusnya adalah observasi implementasi dari budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, Bu ya. Dan ini tentunya yang kedua adalah penilaian observasi bagaimana Ibu mengajar di kelas. Nah, itu akan ada penilaian khusus. Nah, itu istilahnya tema dan topik pendampingan 4. Nah, Ibu masih ingat nggak RPP yang kemarin sudah direvisi, Bu? Masih Boleh disiapkan, Bu ya. Nah, ya. Nah, kemudian lembar catatan pra observasi ya ini. Nah, ini RPP. Nah, ini adalah modul ajar kurikulum merdeka, Bu ya. Berarti Ibu sudah merevisi sesuai dengan yang waktu itu
dimulai. Kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi orang tuanya sudah memberitahu kepada ibu ya. Nah, sebelum melakukan kegiatan kita menyanyikan lagu wajib ya. Lagu Indonesia Raya, siap? Siap. Kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya badannya harus bagaimana? Tegak ya, karena lagu wajib. Coba berdiri. Berdiri semua. Ya. Boleh berhadap-hadapan, jangan naik ke bangku ya. Siap? Siap, bergerak. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, dari bantu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siap, siap. Ya. Nah, supaya kalian ingat ya dimensi profil pelajar Pancasila, kita nyanyikan dulu ya sambil duduk saja ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan menolong kritis. Semangat, tetap semangat. Pembelajaran ini, bagaimana kita membuat kesepakatan belajar, ya, supaya kegiatan pembelajaran hari ini kondusif. Kira-kira apa yang ingin kalian sepakati? Tulis di sini ya. Ya, apa? Apa dulu? Iya, tulis ya. Tidak ada tindakan bekerja sama. Apa lagi? Belajar yang baik. Apa lagi? Mendengarkan apa? Iya, boleh. Apa lagi? Tulis ya, langsung tulis.
kalian sukai? Ada yang suka pisang. Nah, karena rasanya lembut. Siapa itu? Iya. Terus ada yang suka semangka karena menyedorkan. Ya. Nah, gitu ya. Ada yang suka sayuran karena bervitamin katanya ya. Ada juga yang suka tanaman karena indah. Ya. Kalian memiliki kesukaan yang berbeda. Tetap harus saling menghargai ya. Ya. Nah, sekarang kegiatan pembelajaran sekarang ya, yaitu mengenai bagian tubuh. Kalian tahu tidak? Bagian tumbuhan yang ada pada dasar tanah itu apa? Apa? Nah, sekarang ya, tujuan pembelajaran sekarang yaitu melalui media tumbuhan nyata ya, kalian dapat mengetahui bagian tumbuhan dengan jelas ya. Kemudian melalui media gambar ya, nanti ada gambar, kalian dapat mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan dengan benar. Kemudian melalui video pembelajaran mengenai bagian tumbuh-tumbuhan, kalian dapat memahami fungsi bagian tumbuh-tumbuhan. Nah, kemarin kita sudah sepakat ya, sudah membagi kelompok. Kelompok 1, apa tugasnya? Iya. Kelompok 2, 3, 4. Iya. Kalian sudah persiapkan di rumah? Sudah? Iya. Nah, sebelum melakukan kegiatan ya, sekarang mulai kegiatan inti di mana Ibu akan membagikan LKPD ya. Nah, LKPD ini ya akan bagikan satu kelompok satu, kalian harus bekerja sama mengerjakannya. Ada langkah-langkahnya ya. Nanti misalkan di sini ada gambar apa di sini ya, jangan disebutkan dulu ya. Fungsinya apa ya. Kemudian kalian harus diskusikan dengan teman kalian, kelompok. Kemudian nanti di presentasi. Kalian harus siapkan pertanyaan-pertanyaan untuk kelompok lain. Misalkan kalian membahas apa, kalian harus buat pertanyaan mengenai bagian tumbuh-tumbuhan lainnya. Misalkan akan bertanya kepada kelompok yang bertugas tentang daun. Nanti, iya. Ini dibagikan sekarang, tapi jangan dulu diisi karena Ibu akan menanyakan video, videonya. Kemudian dengarkan dulu ya. Sebelum mengerjakan tugas itu, jangan dulu dikerjakan. Kita kegiatan instalasi dulu ya. Buka halaman nanti halaman 4. Ya. Buka halaman 4 ya. Kalian baca halaman 4.
tempat tumbuhan buat membuat makanan-makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Dengan tempat pengembangan biak atau biakan, tumbuhan yang sudah berkembang biak akan Bagian tumbuh-tumbuhan. Yang kalian baca itu ada apa saja bagian tumbuh-tumbuhan? Benar-benar. Katakan. Daun. Akar. Itu dulu rapid dulu. Bunga apa Diki? Buah. Ada yang mau ngajukan apa? Batang. Ada lagi apa? Bunga, ya. Nah, yang tadi kalian baca dan ada fungsinya. Ibu mau bertanya, apakah bagian tumbuh-tumbuhan itu memiliki fungsi yang sama tidak? Tidak? Iya. Apakah bagian tumbuhan saling membutuhkan? Saling membutuhkan tidak? Saling membutuhkan ya, karena daun tidak bisa menyerap air secara langsung. Harus melewati apa dulu? Akar, lalu ya, kemudian bisa ke. Perhatikan dulu ya. Kira-kira ini tumbuhan apa ya? Iya. Nah, coba balik ke depan. Perhatikan kelompok saja ya. Sama ini kakak. Kakak ke depan. Ini dari kelompok ini coba adil. Ini siapa yang mau ke depan? Hakim boleh. Yang ini siapa yang mau ke depan? Oja. Yang ini sini ya. Coba lihat di sini ya. Ini tumbuhan apa ini? Coba. Dan ini apa namanya? Ini udah. Asal. Iya. Coba di sini. Mana batang? Oh ini kakak. Ini apa yang mana? Batang. Iya. Terus coba kali mana daun? Iya. Tahu ya? Nah, tahu kan? Mana bunga? Nah ini ya. Mana buah? Iya, bagaimana? Tahu kan? Bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Nanti ibu akan berkeliling ke setiap kelompok yang kalian melihat juga dan menyentuh juga ya. Silakan duduk, tepuk tangan, terima kasih. Coba lihat ini ya, lihat. Boleh dipegang, angkat mana? Ya. Nah, yang ini. Nah, kalian punya tanaman jangan dicabut karena ini untuk media pembelajaran, jadi boleh saja. Tapi kalian kalau punya jangan dicabut. Cabut tapi harus dari mana? Dirawat. Coba pegang. Pegang coba. Mana daun? Iya. Ini coba lihat. Mana akar? Akar itu untuk menyerap apa? Mana daun? Buahnya mana? Ya, ini kan kalau di mana kan? Iya, biasanya di dalam apa kan?
media gambarnya. Barangkali ada teman kalian yang suka dengan media gambar. Nah ini ya, ini tumbuhan apa kira-kira ini? Ini ada bagiannya ya. Yang ini apa? Ini bunganya mana? Ini apa? Ini ada ya, karena ada yang suka media nyata, ada yang suka media gambar. Nah sekarang ibu akan menayangkan media video, ya. Mungkin ada di antara teman-teman kalian yang suka melihat video pembelajaran, ya. Siap? Ibu akan menayangkan video pembelajaran mengenai bagian tubuh. Jangan simak, ya. Setelah video ini ditayangkan, kalian boleh berdiskusi, ya. Duduk siap.
Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernafas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh. Lalu perlahan-lahan akan menjadi bunga. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. Buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Fungsinya ya. Buah matanya jatuh, teman-teman. Di dalam buah ada biji. Biji akan jadi apa? Lagi ya. Biji. Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Ya, ditanam lagi. Setelah beberapa waktu dengan izin Allah akan tumbuh pohon mangga yang baru. Diskusikan mengenai bagian tumbuh-tumbuhan yang sudah ditugaskan, ya. Nah, kalian sebutkan bagian tumbuhan apa dan fungsinya apa. Kemudian tulis pertanyaan mengenai bagian tumbuh-tumbuhan lain untuk
Silakan diskusi. Kemudian tulis pertanyaan-pertanyaannya. Ya, udah. Ini siapa namanya? Ini baca. Ini apa bagian kalian tulis dulu di sini apa? Fungsinya apa? Mensuksikan. Ya. Di sini ada yang fungsinya sama diskusikan. Ini ditulis, ini bagian tunggu tuh. Ini gambar apa? Ya tulis. Sama siapa? Sama dulu supaya ada. Ini di sini ya. Silakan bekerja sama dengan baik ya, jangan berantem. Dan ini apa? Kenapa? Tapi yang bagian siapa nanti ya persiapan ya buat presentasinya. Siapa moderatornya? Ya nanti dulu. Siapa nanti moderatornya? Tanya siapa? Iya, tanya aja ya. Iya, tanya. Siapa moderatornya? Siapa pertanyaannya? Siapa yang bertanya? Ini berapa? Tanya. Sakti. Ini. Udah.
Bagaimana, sudah selesai? Sudah selesai. Kita presentasi kenapa pakai mic ya, karena suaranya kecil ya. Bagaimana kelompok akar? Mana? Siap? Ya, siap kan pertanyaan kelompok akar nantinya. Kelompok akar maju ke depan. Tepuk tangan. Siapa moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok akan mempresentasikan materi tentang bagian tubuh tumbuhan mengenai akar. Nama saya Puja sebagai moderator. Anggota kelompok kami terdiri dari Sandiara, Indra, Ada yang bisa hadir ya? yang akan membacakan materi yaitu Citra. Bagian tubuh tumbuhan fungsinya yaitu menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah hingga untuk mengembang tumbuhan. Sekian dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Siapa yang ingin bertanya? Kami dari kelompok tua, nama saya Hilmi, ingin bertanya, bagaimana supaya akar tetap hidup? Bagaimana akar tetap hidup? Jawab. Gua sama ini juga kau jawab. Bagaimana akar tetap hidup? Dengan merawatnya, dengan memberi air. Bagaimana ini Pak? Ada ya? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar presentasi. Ini presentasi yang pertama ya buat kalian ya di kelas 4. Nah, selanjutnya kelompok bata. Tepuk tangan. Ini siapa? Moderatornya siapa? Iya, semangat dong, semangat. Iya. Moderatornya? Ayo. Yang lain duduk siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang bagian tubuh tumbuhan mengenai bata. Nama saya Arya sebagai moderator. Anggota kelompok kami terdiri dari Hilmi, Hakim, Mana, yang akan membacakan materi yaitu Hilmi. Di depan akhir, biar orang kalian tahu Ini adalah batang. Ini adalah batang. Bagian dari tubuh tumbuhan. Batang fungsinya yaitu menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Dan presentasi dari kami, jika ada yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Siapa yang bertanya dia? Ya. Naja duduk Naja. Kami dari kelompok 3, nama saya Asya, ingin bertanya, bagaimana supaya batang tetap kokoh? Boleh dikasihkan siapa yang mau menjawab? Ya.
kami supaya batang tetap kokoh. Apa? Kita harus apa? Menjaga akar ya, agar batang tetap kokoh. Lihat, sudah? Dari kelompok kami terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok sudah batang apa? Daun. Silakan. Iya, siapa moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang bagian tubuh tumbuhan mengenai daun. Nama saya Adia sebagai moderator. Anggota kelompok kami terdiri dari Akmal, Raif, Azkia, Siva. Yang akan membacakan materi yaitu Azkia. Akmal. Ini adalah tetap tumbuhan membuat makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Kami dari kelompok 1. Nama saya Paulian ingin bertanya, dari mana daun mendapatkan asupan air? Siapa yang mau jawab? Ada aja. Musik Pak. Air di dalam tanah berat agar lalu air menuju batang kemudian dan menuju daun. Bagaimana? Paulian sudah paham? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, tepuk tangan dari kelompok berapa? 3 ya. Selanjutnya yaitu kelompok 4. Apa? Benar, iya. Silakan. Ya, siapa moderatornya? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang bagian tubuh tumbuhan mengenai bunga. Nama saya Kakak sebagai moderator. Anggota kelompok kami terdiri dari Afif, Najar, Ula. Yang akan membacakan materi yaitu Ula. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Kami dari kelompok 5, nama saya Lutfi, ingin bertanya, apa manfaat bunga untuk tumbuhan? Manfaat bunga untuk tempat penanaman bunga.
biak tumbuhan. Manfaat bunga itu untuk apa? Tempat berkembang biakan katanya ya. Bagaimana? Bagaimana Bapak sudah paham? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana ya. Selanjutnya kelompok 5. Iya. Siapa moderatornya? Kopi. Iya, siapa Kopi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 sedang mempresentasikan materi tentang bagian tubuh tumbuhan dan haiwan. Nama saya Lutfi sebagai moderator. Anggota kelompok kami terdiri dari Ayu, Danis, Diki, Fahri. Membacakan materi yaitu Fahri. Ini adalah buah bagian dari tubuh tumbuhan. Fungsinya yaitu tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Dan dari kelompok kami, terima kasih. Apakah jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Kami dari kelompok 4, nama saya Kakak ingin bertanya, apa manfaat buah untuk tumbuhan? Manfaat buah untuk menyimpan cadangan makanan. Bagaimana Kakak sudah paham? Sebagai apa buat tempat menyimpan cadangan makanan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan. Iya ya. Tadi sudah bekerja kelompok ya. Tadi Ibu sudah berkeliling ya. Iya. Selanjutnya fungsi bata. Ayo, apa fungsi bata? Siapa yang mau coba menjawab? Ilmi? Ya, boleh. Nih, ya. Bata mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Manfaat bunga itu juga untuk apa? Fungsinya berkembang biak. Terus buah itu untuk tempat apa? Tempat apa tadi? Cadangan makanan. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan evaluasi individu ya. Kerjakan secara individu mandiri. Apa yang harus kalian kerjakan itu? Nah, lihat. Bapak membagikan soal ini. Nah, tulis nama kalian di sini. Nah, ini apa? Ya, tulis. Jangan tulis sekarang ya. Fungsinya tulis ya. Ya. Mengerti ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Paham belum? Paham. Pensil saja. Sama pendek itu. Ada bagaimana? Iya boleh. Ini
tumbuhan karena kegiatan pembelajarannya mau secara berkelompok lagi. Siap? Siap. Nah, sekarang coba bereskan ya buku pelajarannya. Belum pulang nih. Doa saya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian boleh istirahat dulu ya. Bukan kompresi ya. Alhamdulillah ya Ibu Winda, tadi saya udah mengobservasi ke kelas Ibu Winda nih. Kita ke lembar catatan pasca observasi ya Bu ya. Nah, refleksi saya yang tadi saya menemukan gitu, karena area pengembangannya adalah penilaian sikap, kemudian pengetahuan, keterampilan. Terus saya juga fokus ke strategi Ibu ya, yaitu pembelajaran diferensiasi dan KSE. Maka saya melihat ada beberapa catatan nih waktu interaksi siswa nih. Nah, di situ harusnya kan ada performa kinerja. Di situ kinerjanya itu kalau kita lihat penilaian praktek nih, anak-anak itu ada yang aktif di kelompoknya, ada yang tidak gitu ya. Itu catatan saya yang saya temukan. Kemudian di ini ya, di apa istilahnya, kalau dilihat dari presentasi sudah bagus. Nah, Ibu kira-kira kalau kita lihat nih ya, kan tujuan dari percakapan ini adalah kita ingin menganalisis ya Bu, menganalisis data yang sudah saya peroleh selama saya mengobservasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, itu tujuan dari kita percakapan pasca observasi ini. Tapi kalau dari skala 0 sampai 100 nih, Ibu kira-kira di angka berapa nih skalanya? 80. Nah, kenapa Ibu bisa memilih angka 80? Apa yang Ibu rasakan kurang seperti itu? Karena ini kan tahun ajaran baru ya, saya baru beradaptasi dengan siswa yang angkatan 2024-2025. Jadi saya belum memahami secara optimal ya kepada murid-murid di kelas 4 yang saya pegang ini, sehingga kegiatan pembelajaran dengan menggunakan diskusi kelompok dan presentasi saya lihat tadi kurang tidak semua siswa aktif gitu ya, karena dikarenakan waktu kelas 3 katanya belum pernah melakukan kegiatan diskusi kelompok dan presentasi gitu. Dan dari situ terekam ya, mana auditori, Ya, mana auditori. kinestetik. Iya, karena saya sudah dengan memberikan asesmen diagnostik kognitif juga, saya membentuk kelompok siswa minat dan gaya belajar strategi. Oke, nah ini kita lihat ke tujuan percakapan dan catatannya ya yang tadi ya. Tadi sudah dibahas tujuannya, areanya udah, strateginya udah. Nah ini perasaan selama kegiatan pembelajaran Ibu sendiri dan hasilnya nih menurut Ibu gimana? Perasaannya saya ya bahagia ya, tentunya di sini pada saat kegiatan pembelajaran saya dapat mungkin tadi lancar ya, saya dapat menanyakan video pembelajaran mengenai bagian tumbuhan dan saya dapat menampilkan media gambar bagian tumbuhan dan media tumbuhan data ya, untuk ditampilkan untuk disajikan kepada peserta didik, dan peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan ya, akar daun itu dengan menganalisis identifikasinya itu. Perasaan Ibu sendiri merasa apa ya, puas atau sudah puas nih dengan pembelajaran itu? Puas, karena puas tapi belum merasa kurang, harus ditingkatkan lagi tetap ya, jangan sudah aja segitu Ya, nah kompetensi yang akan dikembangkannya itu yang mana Bu? kompetensi apa
Ibu dalam pembelajaran itu kompetensi yang akan dikembangkan itu yang mana? Kompetensi pedagogik ya, kompetensi pedagogik ya, karena eh, saya harus tahu, harus bisa memahami. Nah, tadi kompetensi ya sudah. Nah, ini terkait dengan lembar rencana yang ada di lampiran 7 ya Bu ya. Lembar rencana pengembangan diri. Ini kalau mau dikembangkan aktivitasnya seperti apa nih Bu? Aktivitasnya yaitu ini ya, kegiatan pembelajaran yang mengarah pada nilai sikap, nilai kognitif dan keterampilan ya, dimana dalam nilai sikap itu saya akan mengobservasi ketika diskusi itu siswa aktif atau tidak. Kemudian kognitifnya yaitu dengan melakukan penilaian individu, dan saya juga akan dalam keterampilannya itu yaitu melakukan kegiatan presentasi dan diskusi ya, diskusi kemudian presentasi ya, menggunakan LKPD. LKPD, jadi siswa itu memang aktifnya dengan LKPD itu Iya, ya. udah diberi petunjuk di LKPD. Itu tujuan yang akan dicapai ya. Nah kalau aktivitas ya, Ya. kalau tujuannya itu apa nih? Jadi tujuannya itu ya melalui media tumbuhan nyata, peserta didik dapat mengetahui bagian tumbuh-tumbuhan dengan jelas ya, kalau dengan tumbuhan nyata. Kemudian dengan media gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Kemudian dengan media video pembelajaran bagian tumbuh-tumbuhan, peserta didik dapat memahami fungsi bagian tumbuh-tumbuhan dengan tepat. Nah, luar biasa Ibu udah apa ya tujuannya pembelajaran ke siswanya. Nah, itu kan pada diri siswa nih tujuan yang akan dicapai. Nah, kalau tujuan pengembangan diri Ibu sebagai pendidik yang akan dicapai apa nih? Pengembangan diri saya ingin mengembangkan diri saya dalam kegiatan pembelajarannya itu akan ingin bervariasi lagi ya, tentunya dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE gitu ya, dan membuat strategi pembelajaran lebih kreatif dan akan menunjukkan aktif kepada murid. Terus ukuran keberhasilan untuk siswa itu sendiri apa Bu? Ukurannya itu siswa dapat, apa yang saya sampaikan, siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dan area pengembangan itu tadi kan ada nilai, Ada sikap, ya, keterampilan. Terus strateginya yaitu 2 ya, diferensiasi dan KSE. Nah, itu berarti ukuran keberhasilannya antara 75 sampai 100 ya angkanya ya. Ya. Tapi harapan pembelajaran untuk selanjutnya apa nih? Harapannya saya dapat membuat rencana pembelajaran lebih inovatif, lebih kreatif, dapat memahami karakter peserta didik, bagaimana gaya belajarnya, supaya pembelajaran yang saya sampaikan dapat diterima dan bermakna buat murid. Kemudian media pendukung nih kajiannya. Medianya itu yang saya sajikan tadi yaitu proyektor, karena saya menampilkan video pembelajaran mengenai bagian tumbuhan, kemudian media gambar dan media tumbuhan nyata. Nah, tapi kalau kita lihat dari tadi media ya, jadi kita tahu oh ini siswa kinestetik dengan moderatornya itu ya. Oh ini siswa yang auditori karena dia nulis saja dalam satu kelompok gitu. Jadi memang berbagi perannya ada ya Bu ya. Ya, ada. Kompak sekali seperti itu. Nah, kemudian rencana tindak lanjutnya apa Bu nih? Tindak lanjutnya saya nanti ingin membuat kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE lebih inovatif dan kreatif supaya pembelajaran tidak monoton. Nah, kita sepakati dulu ya Bu, ini lembar catatan observasinya. Ya. Pasca observasi. Nah, ini udah kita sepakati. Namun Bu belum selesai nih. Ada nggak bagian dari pendampingan ini yang bermanfaat buat Ibu nih? Pasti sangat bermanfaat ya dari awal sampai akhir juga, karena ketika saya melakukan kegiatan
kegiatan pembelajaran ada yang menilai, jadi saya tahu kekurangan saya di mana gitu ya. Dan saya dapat merubahnya, memperbaikinya sehingga saya bisa lebih baik lagi. Oke, berarti sangat bermanfaat yang Iya. dirasakan gitu ya. Tapi ada yang harus saya tingkatkan lagi nggak gitu seperti itu? Saya rasa cukup ya Ibu ya. Tetap terus memberikan masukan kepada saya juga ya, walaupun sudah selesai kegiatan ini gitu ya, bisa sharing ya. Jadi mungkin ada bagian-bagian yang harus saya tingkatkan, terutama nih pendampingan 5. Ibu kan harus menyiapkan nih rekan kerja yang ibu bimbing, ibu coaching, Ya pasti modul ajarnya gitu ya. Itu bagaimana nih cara meningkatkan ini? Ya, untuk pendampingan 5 5. ya. Saya akan berkolaborasi ya untuk pendampingan 5 dengan rekan guru lain untuk melakukan kegiatan coaching ya, mempersiapkan kegiatan pembelajarannya, kegiatan coaching, semoga bisa bekerja sama dalam pendampingan 5. Jadi itu yang akan disiapkan ya. Nah, berarti ada persiapan matang, dan sebelum PI 5 saya sudah melihat ibu mengobservasi rekan kerja. Nggak apa-apa lewat YouTube saja, saya nonton di YouTube. Namun Bu, nanti pasca observasi nanti di PI 5 dihadirkanlah rekan kerjanya yang ibu observasi itu. Nah, percakapan ibu pasca observasi saya lihat. Iya. Siap. Itu persiapan nanti yang untuk FTL kita di pendampingan 5. Mungkin itu aja Ibu ya pendampingan 4 kali ini. Iya. Terima kasih Ibu sudah berbagi praktek baik terkait dengan open class tadi ya Ibu ya, untuk saya observasi Ibu, dan juga Ibu sudah hebat, sudah luar biasa, ada perkembangan dan progres tentang guru penggerak ini. Sampai ketemu di Lokakarya ke-4 Bu ya, tanggal 24 Agustus 2024 di SMP Sultan Jeruk 1. Gitu aja Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.